Baiklah, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester di mata kuliah MPI. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Tasya Monika Dilasari, NIM 191041898, kelas A2 pagi, jurusan manajemen, mata kuliah manajemen pemasaran internasional, hari atau tanggal Jumat 23 Juli 2021, dosen Pak Dimur Salin SCMM. Baiklah, kita langsung saja ke pertanyaan bagian A yang berkenan dengan aktivitas mahasiswa di WA dan di Google Classroom. Pertanyaan yang pertama, apakah Anda selalu hadir dalam kuliah manajemen pemasaran internasional? Mengapa? Jawabannya, ya. Saya selalu hadir dalam setiap pertemuan kuliah manajemen pemasaran internasional. Alasan saya mengikuti mata kuliah manajemen pemasaran internasional adalah karena bagi saya kuliah ini harus mengikuti prosedur dan juga manajemen pemasaran internasional ini mempunyai peran yang sangat besar dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi agar kedepannya dapat memperoleh banyak ilmu yang lebih luas dalam menjalankan pemasaran. Berapa kali Anda hadir dalam kuliah manajemen pemasaran internasional secara daring? Jawabannya, saya menghadiri kuliah manajemen pemasaran internasional secara daring sebanyak 14 kali. Pertanyaan yang ketiga, apa-apa yang saudara pelajari selama saudara belajar manajemen pemasaran internasional secara daring? Manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari manajemen pemasaran internasional secara daring? Jawabannya, yang saya pelajari selama belajar MPI secara daring yaitu yang pertama, pengertian manajemen pemasaran internasional, kedua, ruang lingkup manajemen pemasaran internasional, yang ketiga, strategis pemasaran produk ke luar negeri, yang keempat, cara mengekspor barang ke luar negeri, yang kelima, strategis promosi internasional, yang keenam, bisnis internasional, yang ketujuh, perilaku konsumen dan lintas budaya dan perspektif internasional, yang kedelapan, the cultural environment of global markets, yang kesembilan, hukum bisnis perdagangan internasional. Manfaat yang saya peroleh dalam mempelajari MPI secara daring yaitu proses yang diajarkan akan membuat kita semakin mahir dalam melakukan pemasaran dengan keahlian kita, dalam berkomunikasi cukup dibutuhkan di dalamnya, serta pemasaran juga penting ketika kita ingin memberikan ide yang berguna dalam kehidupan kita. Yang keempat, apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas terstruktur Anda. Jawabannya, meringkas materi yang disampaikan oleh pembicara dalam video, meringkas 3 video pemasaran internasional dan membuat video record, meringkas strategis pemasaran produk ke luar negeri, meringkas cara mengekspor barang ke luar negeri, mempresentasikan strategis promosi internasional, mempresentasikan materi bisnis internasional, mempresentasikan perilaku konsumen dalam lintas budaya dan perspektif internasional. Yang kedelapan, ada mencari materi di Google tentang the cultural environment of global markets dan membuat video record. Yang kesembilan, mempresentasikan materi tentang hukum bisnis perdagangan internasional. Pertanyaan yang kelima, bagaimana kuliah daring MPI memberi kesan kepada Anda? Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberi kuliah manajemen pemasaran internasional? Jawabannya, kuliah daring MPI banyak memberi kesan kepada saya karena materi yang disampaikan sangat membantu saya dalam memahami mata kuliah tersebut. Juga disertai dengan pemberian tugas yang dapat menambah dan mengasah lagi pengetahuan saya tentang manajemen pemasaran internasional, serta platform media yang digunakan dalam penyampaian kuliah MPI seperti Google Classroom, browser, WhatsApp, dan YouTube. Kita lanjut ke pertanyaan bagian B. Yang pertama, mengapa perusahaan penting memahami lingkungan budaya pada pemasaran internasional? Jawabannya, karena budaya dijadikan sebagai jati diri dalam berinteraksi dengan masyarakat internasional. Karena budaya sangat penting dalam suatu negara identik dengan kebudayaan, jadi kita harus memahami lingkungan budaya pada negara tersebut agar terjalin hubungan yang baik antar negara. Pertanyaan yang kedua, sebutkan dan jelaskan faktor apa saja yang mendorong perusahaan domestik memasuk pasar internasional. Jawabannya,
Kejenuhan pasar domestik adalah makmur. Perusahaan yang berorientasi pada pertumbuhan perlu menciptakan pertumbuhan peluang pasar untuk menaikkan keuntungan. Persaingan adalah usaha dari dua pihak atau lebih perusahaan yang masing-masing bergiat memperoleh pesanan dan menawar harga atau syarat yang paling menguntungkan. Yang ketiga, peluang-peluang pasar adalah suatu bidang kebutuhan pembelian di mana perusahaan dapat beroperasi secara menguntungkan. Kurva pengalaman yang tajam adalah fenomena produksi di mana biaya unit menurun sering meningkatkan volume. Yang kelima, posisi pasar ceruk adalah sebagian tertentu dan keseluruhan pasar yang ingin disasar oleh suatu produk. Pertanyaan yang ketiga, apa saja yang menjadi hambatan dalam pemasaran internasional yang dilakukan dengan melalui ekspor ke negara tujuan? Jawabannya, perbedaan mata uang antar negara mengekspor dan mengimpor, adanya kebijakan impor yang dilakukan suatu negara, perbedaan bahasa antar negara pengekspor dan mengimpor, adanya pengenaan biaya masuk yang tinggi, adanya perbedaan ketentuan atau peraturan, adanya orientasi ekonomi yang mementingkan negara anggotanya, proses dan prosedur ekspor dan impor yang panjang dan lama, adanya perang dialami suatu negara dan perampok. Yang keempat, mengapa perusahaan harus mempelajari segmentasi pasar suatu negara tujuan pemasaran internasional? Segmentasi pasar apa saja yang perlu dilakukan untuk mengetahui pelayanan potensial bagi perusahaan? Jawabannya, alasannya karena suatu perusahaan melakukan segmentasi pasar salah satunya yaitu demi meningkatkan efektivitas strategis pemasaran yang telah direncanakan dan juga agar lebih terarah serta sumber daya pada perusahaan juga bisa dipakai secara efisien dan efektif. Segmentasi yang perlu dilakukan untuk mengetahui pelanggan potensial sebagai berikut sebagai proses perusahaan yaitu segmentasi geografi, harga, media, demografis, dan waktu. Soal bagian C yang pertama, silakan Anda buka link video di bawah ini. Jawabannya, judul video pemasaran internasional vs pemasaran global. Makna dari judul, pemasaran internasional adalah kinerja kegiatan-kegiatan bisnis yang didesain untuk merencanakan, menetapkan harga promosi, dan mengarahkan arus barang dan jasa sebuah perusahaan para konsumen atau para pemakai di lebih dari satu bangsa, sedangkan pemasaran global mengacu pada kegiatan-kegiatan oleh perusahaan-perusahaan yang menekankan keupayaan standarisasi, koordinasi lintas, dan interaksi global. Teori-teori yang dijelaskan, pengertian pemasaran internasional dan pemasaran global, faktor pendorong pada domestik menuju pasar internasional, jenis-jenis pemasaran internasional, manfaat yang diperoleh. Dengan adanya pemasaran internasional ini sangat memberikan gambaran penting bagi kami ketika kedepannya menjadi seorang pembisnis, di mana di dalam pemasaran ini juga membantu konsumen lebih mudah menemukan produk yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Pertanyaan yang B, jawabannya, judul video lingkungan budaya dan perilaku konsumen dalam pemasaran global dan bisnis internasional. Makna dari judul, dalam perspektif pemasaran global, lingkungan kebudayaan penting untuk dua alasan. Alasan pertama adalah pemasar global secara konstan menghadapi isu yang membutuhkan pemikiran yang matang berkaitan dengan sejauh mana budaya setempat dapat mempengaruhi bauran pemasaran dari suatu produk. Alasan kedua adalah analisis terhadap lingkungan budaya seringnya dapat memberikan insight atau wawasan mengenai peluang pasar. Teori-teori yang dijelaskan, definisi budaya, elemen-elemen kebudayaan, perbandingan antar budaya, pengaruh budaya terhadap bauran pemasaran, budaya organisasi, global consumer relationship management atau CRM, manfaat yang saya peroleh dengan adanya terhadap pola perilaku konsumen dalam mencakup lintas budaya ini menunjukkan bahwa perilaku bisnis internasional membutuhkan lokasi pemasaran yang tepat dan cukup luas dibandingkan hanya sekadar berupaya memahami peran konsumen dalam pasar tertentu. Nah, sekian dari jawaban ujian akhir semester saya. Atas kesempatannya, saya ucapkan banyak terima kasih.